Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Intan Romantika dengan NIM 231080200067. Di sini saya akan menjelaskan materi measuring result atau pengukuran hasil yang disusun secara sistematis. Materi ini merupakan bagian penting dalam manajemen kinerja yang berfokus pada hasil akhir dari sebuah pekerjaan. Yang pertama itu ada filosofi pengukuran hasil. Jadi materi measuring result atau pengukuran hasil ini dalam manajemen kinerja kita sering kali mendengarnya dengan ungkapan apa yang tidak bisa diukur dan tidak bisa dikelola. Pengukuran hasil bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang apa yang telah dicapai oleh seorang karyawan. Ada 3 pertanyaan kunci atau pilar utama dalam kerangka pengukuran hasil ini. Yang pertama itu ada akuntabilitas atau accountabilities, di mana seperti apa yang harus dilakukan. Yang kedua itu ada sasaran atau objectives, yaitu seperti pertanyaan apa yang harus dicapai. Yang ketiga itu ada standar kinerja atau performance standards. Bagaimana sih cara mengukurnya? Nah, kemudian ada menentukan akuntabilitas. Untuk menentukan akuntabilitas, sebelumnya akuntabilitas itu apa sih? Akuntabilitas adalah area luas dalam suatu pekerjaan di mana seorang karyawan bertanggung jawab untuk menghasilkan hasil tertentu. Untuk menentukannya, kita mengikuti langkah-langkah. Langkah-langkahnya bisa berupa mengumpulkan informasi melalui deskripsi pekerjaan. Jadi seperti kita mulai dengan melihat deskripsi tugas yang memberikan rincian tanggung jawab spesifik seorang karyawan. Lalu ada juga dengan mengelompokkan tugas atau clustering. Tugas-tugas yang memiliki keterkaitan erat dikelompokkan menjadi satu klaster akuntabilitas yang bermakna. Ya, yang ketiga ada menentukan tingkat kepentingan. Jadi, tidak semua akuntabilitas memiliki bobot yang sama. Tingkat kepentingan ditentukan berdasarkan porsi waktu yang dihabiskan, dampak terhadap organisasi, serta besarnya konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam area tersebut. Lalu kemudian bagaimana menetapkan sasaran atau objektif. Untuk menetapkan sasaran atau objektif, setelah mengetahui area tanggung jawabnya, kita harus menentukan sasaran spesifik. Sasaran adalah pernyataan hasil penting yang dapat diukur. Jadi sasaran yang baik itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu memberikan arahan bagi upaya karyawan. Yang kedua itu ada menjadi dasar bagi pemberian umpan balik atau feedback dan penghargaan atau rewards. Yang ketiga yaitu bisa dengan karakteristik sasaran yang berkualitas. Lalu spesifik yang jelas, di mana mendefinisikan hasil yang diharapkan tanpa ambiguitas, dan ada menantang namun realistis. Nah, di sini itu harus mendorong peningkatan kinerja tetapi tetap mungkin untuk dicapai. Nah, lalu juga ada disepakati. Jadi harus ada keselarasan dan kesepakatan antara karyawan dan manajer. Terikat waktu dan diprioritaskan itu juga memiliki tenggat waktu yang jelas dan fokus pada hal yang paling penting. Nah, untuk kemudian bagaimana untuk menetapkan standar kinerja?
Sebelumnya, apa sih standar kinerja itu? Standar kinerja adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik karyawan mencapai sasaran mereka. Standar ini biasanya mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama itu ada kualitas. Untuk kualitas ini kita menilai berupa seberapa baik sasaran tersebut dicapai. Kemudian ada kuantitas. Untuk kuantitas kita bisa menilai jadi untuk berapa banyak, seberapa sering, atau berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada waktu, di mana kepatuhan terhadap tenggat waktu dan kecepatan kerja. Nah, lalu ada di mana setiap standar kinerja yang efektif itu harus mengandung komponen tindakan atau kata kerja, tanggal jatuh tempo yang jelas, serta indikator yang dapat diukur secara kuantitas maupun kualitas. Nah, kemudian ada juga bagaimana karakteristik standar kinerja yang baik. Untuk memastikan standar tersebut benar-benar berguna, standar tersebut harus memenuhi kriteria. Kriterianya bisa berupa yang pertama itu relevan. Nah, untuk relevan ini bisa terkait langsung dengan posisi dan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Yang kedua itu bisa berupa konkret dan spesifik, di mana memungkinkan evaluasi dilakukan secara objektif. Yang ketiga itu ada praktis dan bermakna. Untuk praktis dan bermakna ini tuh mudah diterapkan di lapangan dan memiliki arti penting bagi organisasi. Kemudian yang keempat itu realistis. Nah, untuk realistis ini diharapkan mencerminkan tingkat kinerja yang benar-benar bisa diraih. Yang kelima, bisa ditinjau secara berkala. Jadi harus diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan organisasi atau lingkungan bisnis. Jadi, pengukuran hasil yang efektif itu memerlukan integrasi antara akuntabilitas yang jelas, sasaran yang tajam, dan standar pengukuran yang objektif. Dengan kerangka kerja ini, organisasi itu tidak hanya dapat menilai kinerja secara adil, tetapi juga memberikan jalur yang jelas bagi karyawan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelasnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.